Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya setelah kamu libur lumayan panjang ya? Kemarin kamu sudah beristirahat ya. Semoga hari ini kamu bisa bersemangat ya untuk masuk ke sekolah kembali ya. Nah, hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas pembelajaran kita akan beribadah bersama ya. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama ya. Ibu Flo berharap semua anak-anak sudah dalam keadaan yang siap ya, duduk yang rapi, menyiapkan hati ya untuk beribadah kepada Tuhan. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelum itu kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang berkati pujian kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Berkati setiap anak-anak di rumah yang belajar dari rumah, atau mungkin yang belajar juga dari sekolah. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama. Oke, kita akan menyanyi, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Oke, Ibu Flo undang semua anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan berdiri. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaiannya besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuaiannya besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, Tuhan memuliakan melalui gerejanya. Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya, belajar kebenaran firman Tuhan. Anak-anak silakan ambil Alkitabmu. Kita akan sama-sama belajar dari Titus 3 ayat 14. Oke, dengarkan Titus 3 ayat 14. Ibu Flo akan bacakan buat anak-anak ya. Titus 3 ayat 14 bunyi firman Tuhan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik,
untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Oke, amin firman Tuhan. Nah, anak-anak kalau mendengar ayat ini kira-kira apa ya yang ada di pikiran kamu? Tadi dibilang dan biarlah orang-orang juga belajar, ya. Nah, ketika Ibu Flo membaca ayat ini, yang ada dalam pikiran Ibu Flo adalah bagaimana kalau ternyata hidup kita itu adalah proses belajar. Coba ingat baik-baik, waktu kamu dari bayi apakah bisa langsung berjalan? Nah, tentu tidak ya. Kalau waktu masih bayi kita masih belajar dulu, belajar merangkak atau mungkin belajar tengkurap dulu, membalikkan badan. Setelah itu pelan-pelan kita belajar lagi untuk merangkak. Setelah belajar merangkak mungkin belajar berdiri. Kemudian mungkin setelah itu kita belajar mulai jalan pelan-pelan, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Semuanya namanya proses. Proses kamu bagaimana supaya bisa jalan dengan lancar, ya itu proses berjalan, ya. Nah, berarti tidak langsung bisa dong Ibu Flo. Iya, benar. Karena kamu juga belajar supaya bagaimana bisa lancar, ya. Dan kemudian lama-lama kamu sudah semakin dewasa, sudah semakin besar. Kita mulai dari TK dulu, kemudian kamu masuk SD. Setelah SD ada 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6, ya. Tidak langsung misalnya kamu masuk SD langsung lulus masuk SMP, tidak, ya. Tapi ada prosesnya, ada tangga-tangganya. Ada kelas 1 dulu. Kalau kamu bisa di kelas 1 naik di kelas 2. Ya, kamu belajar di kelas 2 naik di kelas 3 sampai seterusnya, bahkan nanti sampai kamu kerja, ya. Nah, itu artinya selama kita hidup, sepanjang kehidupan kita terus belajar, kita terus berproses. Oke? Nah, anak-anak pasti semuanya mau ya supaya ilmunya itu bertambah. Sama seperti kalau kamu sekolah, kamu pasti belajar karena kamu mau tahu banyak hal, ya. Di sini pasti tidak ada yang tidak pernah belajar. Semuanya pasti belajar, ya. Nah, ayat hari ini mengingatkan kita ternyata kalau kehidupan kita itu penuh dengan pembelajaran dan kita harus mau belajar, harus punya hati yang mau belajar. Tidak bisa nih kita misalnya kamu mau formatif atau sumatif, ya. Kemudian kamu mau dapat nilai yang baik, tapi kamu tidak punya usaha. Usaha di sini maksudnya apa Ibu Flo? Usahanya yaitu belajar, melatih dirimu, ya. Mungkin kamu latihan soal, kamu baca catatanmu dan lain-lain. Itu bentuk usaha, itu bentuk belajar, ya. Jadi di sini anak-anak diajarkan untuk tidak hanya melakukan atau mau mencari hal yang mudah atau instan, ya. Semuanya itu ada prosesnya, ya. Untuk mendapatkan hal baik, kita harus mau melatih diri kita harus mau belajar, ya, untuk ikut proses tersebut, ya. Nah, anak-anak tidak ada hal yang instan ya atau hal yang mudah. Tuhan sendiri itu tidak suka hal-hal yang instan atau hal-hal yang mudah, ya. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita semua anak-anaknya itu terlatih atau dilatih untuk melakukan hal-hal dengan sebaik-baiknya, ya. Kita mulai hal-hal tersebut dengan belajar, dengan melatih diri kita sendiri, seperti itu, ya. Nah, setiap proses yang kita jalani itu pasti untuk kebaikan kita semua, ya. Tidak mungkin misalnya kalau kamu belajar itu untuk kebaikan orang lain, atau kalau kamu melatih dirimu, misalnya kamu pintar menyanyi nih, kamu mungkin melatih dirimu bernyanyi itu tidak hanya untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikanmu, supaya kemampuan atau bakat bernyanyimu itu semakin bertambah. Atau misalnya dalam mungkin belajar matematika, kalau kamu rajin latihan soal itu bukan untuk kebaikan orang lain, tapi kamu yang akan semakin baik dalam pembelajaran matematika, seperti itu. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga mengajarkan ya proses belajar itu dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia lahir sebagai manusia, Tuhan Yesus tidak langsung besar. Tuhan Yesus juga hidup sebagaimana kita saat itu, ya. Dia dari bayi, kemudian masa kanak-kanak sampai dewasa. Bahkan waktu Tuhan Yesus umur 5 tahun, waktu zaman itu ya, dia harus mengikuti di zaman itu ada namanya belajar Taurat, ya, kitab Taurat begitu. Nah, di situ mereka belajar untuk menghafal, mengerti, kemudian setelah itu diuji apakah mereka bisa lulus atau tidak. Begitu. Jadi Tuhan Yesus pun mengajarkan kita, memberikan kita teladan. Teladan itu contoh bagaimana itu belajar, bagaimana itu punya proses, ya. Makanya ketika kamu sudah belajar, sudah melakukan yang terbaik, pasti hasilnya juga maksimal, ya. Beda halnya kalau kamu misalnya kamu mau sesuatu itu menghasilkan hal yang baik, tapi kamu tidak usaha, ya jangan berharap hasilnya akan baik, ya. Karena pasti tidak akan berhasil. Kenapa? Karena kamu tidak ada usaha. Tapi ketika kita
mau belajar, mau berusaha memberikan yang terbaik, kita percaya ya Tuhan akan menolong dan memberikan kita yang terbaik seperti itu. Oke, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita kemampuan bahkan teladan bagaimana untuk hidup ya dengan baik, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu untuk siapa? Untuk Tuhan dan kebaikan kita. Kalau anak-anak dari kecil ya, dari sekarang mulai belajar memberikan yang terbaik ya, belajar tidak ingin hal-hal yang instan tapi mau punya proses di dalam Tuhan, pasti Tuhan Yesus juga akan terus menolong kita, memampukan kita untuk melewati setiap proses tersebut ya. Jadi misalnya nih, untuk mungkin sekarang Ibu Flo bertanya, apa cita-cita anak-anak? Mungkin kamu banyak cita-citanya, mungkin ada yang menjadi guru, dokter, polisi, tentara, ya, atau mungkin suster dan lain-lain, mungkin banyak ya, pelukis, astronot dan lain-lain. Mungkin ada juga yang bercita-cita mau jadi presiden. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara anak-anak supaya menggapai cita-citanya? Itu pertanyaannya. Tentunya pasti dengan cara belajar, ya, belajar menikmati setiap hal yang akan kamu lewati. Jangan misalnya baru dikasih tugas sedikit sama guru sudah mengeluhnya itu mengeluh terus. Kenapa ini tugas saya begitu banyak? Ini kan kita mau libur, kenapa kita harus dikasih tugas? Mungkin seperti itu. Percayalah, ketika guru memberikan tugas itu untuk melatih kamu, bukan supaya kamu banyak pekerjaan, bukan. Tapi itu untuk melatih anak-anak ya, melatih kamu untuk dalam proses pembelajaranmu ya. Jadi demikian firman Tuhan hari ini, kiranya anak-anak boleh mengerti ya, boleh teringat ya, dan kamu pun boleh berusaha juga memberikan yang terbaik, mau belajar ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kami dengarkan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang sudah mendengarkan, biarlah juga dalam kehidupannya mereka boleh terus belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Proses pembelajaran kami, kiranya Tuhan yang memberkati. Ini doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke, selamat belajar semuanya. God bless you. Bye-bye.